Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, khususnya kelas 7? Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman dan anak-anak semuanya, kelas 7 semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan kaya raya selalu. Amin, sukses. Nah, saya Bapak Bintang di sini. Pak Bin mau menjelaskan terkait pelajaran ilmu pengetahuan alam di tatap muka pertama kita. Meskipun tatap muka pertama kita masih video atau daring, namun Bapak yakin video ini jika kalian tonton sampai selesai akan sangat bermanfaat untuk anak-anak kelas 7 semuanya. Dan untuk kamu-kamu semuanya yang ingin bisa naik kelas, ingin mendapat nilai yang cukup meskipun hanya daring atau masih pembelajaran online, terus saksikan dan pantau dan pahami video-video, bukan hanya video saya tapi video-video guru-guru lainnya, sehingga teman-teman dan anak-anak kelas 7 bisa mendapatkan nilai yang mencukupi untuk naik kelas. Jadi jangan merasa nyerah, ngedown, loyo di tengah-tengah pandemi yang sedang merajai bangsa kita ini. Oke, justru harusnya kita tetap semangat. Ya, di sini di bab 1 ya, pada buku ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 1 dan bab 1 kita akan mempelajari tentang bagaimana objek IPA dan pengamatannya. Ya, di bab 1 ini objek IPA dan pengamatannya tujuannya adalah kita mengenal apa itu ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua, apa tujuannya agar kita bisa memahami ilmu pengetahuan alam dan juga bagaimana objek dan pengamatannya. Dan yang ketiga adalah apa manfaatnya jika kita memahami ilmu pengetahuan alam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama adalah saya akan jelaskan mengenai ilmu pengetahuan alam. Ya, ini merupakan sebuah sains ilmu, ya, ilmu pengetahuan alam atau IPA, di mana kita bisa memahami dan mengetahui tentang gejala-gejala yang dinyatakan sebagai fakta, konsep, prinsip, dan hukum, serta kebenarannya yang telah diuji dan itu benar-benar sangat memiliki hasil yang 100% atau 99% akurat. Jadi IPA ini bisa dibilang merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita pahami bagaimana kita memahami tentang, contohnya ya, tentang sel, tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, organ tubuh manusia, jaringan. Bahkan nanti kita juga akan mempelajari tentang bagaimana kamu akan mengukur sesuatu menggunakan alat pengukur apa, objeknya apa, dan kenapa pengukuran dan objek itu juga sangat penting. Jadi IPA ini bisa dibilang adalah mata pelajaran yang tidak bisa diremehkan sebenarnya. Karena ketika kita tidak memahami ilmu pengetahuan alam, maka dipastikan kita tidak akan bisa sinkron diri kita, tidak akan bisa seimbang dengan kehidupan kita. Karena kita ini hidup di alam, yaitu di sebuah bumi yang terdiri dari unsur alam, dan ketika kita tidak memahami alam di bumi ini dan di kehidupan semesta di luar bumi, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah memiliki kecerdasan, dan kita tidak akan bisa memahami mengapa ini bisa terjadi, mengapa itu bisa terjadi, ya, mengapa organ, ya, saraf itu sangat penting. Misalkan kenapa tumbuhan itu kalau terkena air bisa cepat tumbuh, misalkan mengapa
misalkan darah atau sel atau jaringan ya, itu sangat penting bagi organ tubuh manusia misalkan. Ya, ini semua merupakan sebuah eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan oleh penelitian ilmuwan zaman dahulu, bahkan di zaman 1400 tahun yang lalu, zaman Nabi kita ya, sudah menemukan sebuah teori dan hasil yang baik bahwa kita ini sebagai manusia harus bisa memahami pengetahuan alam sehingga kita bisa melestarikannya, dan alam kita bisa kita lestarikan sampai cucu buyut kita mungkin ya nanti kelak ya, keturunan kita, dan kita sebagai manusia untuk diri kita sendiri kita bisa bersinkronisasi kepada alam. Nah, jadi itu adalah pengertian dan tujuannya serta manfaat kamu mempelajari IPA. Nah, ketika kamu mempelajari IPA, baik teori maupun praktek di kelas 7 ini, kamu nanti juga ya akan bisa mendapatkan beberapa pengetahuan yang secara tidak sadar kamu seumur hidup mungkin baru tahu, oh ternyata ya alam kita ini perlu ini, oh ternyata ini perlu begini, sehingga kamu nanti bisa membuat ya suatu eksperimen, mungkin menjadi calon generasi bangsa muda, membuat suatu eksperimen penting di mana alam kita membutuhkan suatu hal yang belum pernah ditemukan oleh orang lain dan kamulah penemunya ya. Nah, untuk itu dalam IPA ya, itu pasti ada beberapa hal yang meliputi faktor-faktor agar membantu kamu untuk bisa menambah kelancaran dan menambah pemahaman tentang IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan itu penting. Pengamatan itu merupakan proses yang dilakukan dengan melibatkan panca indera kita ya, termasuk melakukan pengukuran dengan alat yang sesuai. Jadi kita itu mengukur dengan menggunakan analisis yang ada di otak kita dan menggunakan panca indera kita, semisal contoh mata, dan itu supaya kita dapat meneliti, mengukur secara tepat dan akurat sehingga hasilnya nanti akan tepat. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi sekali ya dalam menghasilkan sebuah data dan informasi yang real. Dan yang nomor 2 adalah membuat intervensi. Ini merupakan kegiatan yang merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Rumusan penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan pola-pola. Biasanya kalau membuat inferensi ini ya, ini kegiatan yang diprediksi secara sifatnya tuh meramalkan ya, oh nanti ini kedepannya akan ini kedepannya akan ini ya. Jadi analisis kamu juga nanti terlatih jika kamu mempelajari IPA. Dan yang nomor 3 adalah mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil penyelidikan kamu atas apa yang kamu ukur, atas apa yang kamu analisis. Itu nanti dapat dilakukan secara berupa lisan maupun tulisan, dan yang akan dikomunikasikan kepada khalayak disajikan dalam bentuk bisa tabel, diagram, dan bagian gambar yang relevan ya. Jadi macam-macam. Nah, yang terakhir adalah apa sih kegunaan IPA ya? Kegunaan IPA adalah memahami berbagai hal di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, bisa meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat adalah kamu bisa berpikir logis dan sistematis. Oke, saya rasa sampai di sini video pembelajaran tentang apa itu penyelidikan IPA di bab 1 ini. Saya harap kamu semua ya, anak-anak kelas 7 bisa memahami ternyata IPA ini sangat penting dan harus saya pelajari dan pahami, karena belajar itu tidak ada berhentinya sampai
kita bisa, karena setiap zaman akan berubah, bahkan lingkungan pun pasti berubah. Oke, terima kasih. Saya Bintang. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube Ar-Rahmania ya. Kalau channel pribadi saya Bintang EP Official. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.